selamat sore dulur-dulur sadayana. Selamat datang di channel Wonder Wheels ID. Nah, sore ini depan kita ada Vespa Super. Kita review ya, ini punya saya nih, Vespa pertama saya. Ini Vespa Super tahun 1976. Nah, jadi Vespa Super ini bisa dibilang Vespa rakyat ya. Kenapa Vespa rakyat? Karena dulu tahun 70 banyak banget orang beli Vespa Super ini. Sebelum motor Jepang menyerang dengan Honda bebeknya, ini paling laku di jalan Vespa Super ini. Baru Vespa Sprint, habis itu PTS. Jadi di angkatan 70-an itu, jadi Vespa dan motor itu jual tiga jenis Vespa. Sprint itu yang paling mahal waktu itu, Super ini yang tengah, PTS paling murah. Sekarang kebalik harganya, PTS paling mahal, Sprint baru Super. Tapi tetap Super juga kalau kondisi udah begini lumayan ya, bisa belasan sampai 20 lebih gitu. Yang di bawah 10 udah agak jarang sekarang Super. Nah, jadi Super ini setahu saya itu ada 4 generasi. Generasi 1 itu tahun 66 sampai 67 awal kalau nggak salah, itu masih ada. Bedanya apa Kang? Nih, setang. Kalau ini kan kotak lampunya ya. Nah, kalau yang 66 sampai 67 awal itu bulat tanpa list chrome-nya di sini. Bulat polos. Terus logonya beda. Logo ininya, logo Piaggio-nya beda. Ini kan cung, orang bilang ini cung. Itu pecoret. Logonya kotak, bukan heksagonal gini, dia kotak. Ada tulisan P Piaggio gitu. Sama ininya juga beda. Logo Vespanya beda. Yang Latin. Nah, terus ada lagi 8 sampai 72 itu sama, lampunya bulat tapi ada ring chrome-nya kayak gini, tapi bulat tapi ada list chrome-nya gitu. Emblemnya masih Latin, lampu belakangnya model trapesium masih sama gitu. Nah, terus keluar lagi ada 72 sampai 74 awal, itu lampu depannya masih sama, cuma lampu belakangnya udah kayak gini kotak. Nah, tulisan belakangnya juga udah balok kayak begini, 150 Super. Kalau yang sebelumnya Latin gitu. Nah, lampu kotak ini dimulai tahun 74 gitu, 74 pertengahan sampai 76 awal kayak punya saya ini. Jadi punya saya ini jenong terakhir ya. Nih, kotak, lampunya kotak tapi jenong, polos. Speedometernya juga gede. Nah, speedometernya gede. Ini speedo nggak ori ya. Speedo orinya saya simpen. Kenapa? Karena satu udah nggak fungsi, yang kedua takut dimaling orang. Ini speedo ori, harganya lumayan. Apalagi yang model gini nih, model layar, ini lumayan. Nah, kayak gitu. Jadi 76 awal masih kayak begini. Terus keluar lagi tahun 6 sampai 76 pertengahan sampai 80 terakhir. Itu masih kotak lampunya tapi di sininya ada cerukan. Segini. Jadi dekok ke bawah gitu. Ada logo Piaggio-nya, speedometernya lebih kecil. Orang bilang mah speedo kerang lah. Kayak gitu. Nah, itu disebutnya setang asbak, Super asbak. Mesinnya juga beda ya. Kalau yang udah 77 akhir sampai terakhir sampai 80 itu mesinnya beda. Dia keruk asnya udah gede. Itu tenaganya lebih enak. Kalau 77 ke bawah kayak punya saya ini sampai 66 itu masih kecil keruk asnya. Cuman bensinnya lebih irit kalau keruk as kecil mah. Kayak gitu. Nah,
Gimana sih rasanya naik Vespa Super? Ini motor kalau dibandingin sama motor sekarang mah ya banyak minusnya lah ya, ribet lah, makanya ribet gitu. Tapi kalau udah biasa enak. Orang banyak yang tergila-gila sama Vespa begitu dia udah terbiasa. Aduh, kata bentar ada iklan. Ada iklan. Neng, hati-hati. Sampai mana tadi? Nah, jadi si Neng balik deh. Nah, jadi kenapa banyak orang yang fanatik sama Vespa? Karena Vespa itu dipakainya emang kalau kita baru make, awal-awal saya juga awal-awal begitu. Motornya nggak enak, nggak nyaman, geter, pelan. Tapi begitu udah terbiasa, enjoy, pakainya enjoy banget. Ditambah banyak orang yang ngeliatin kita di jalan ya. Ngeliatnya bukan ngeliat kesel ya, tapi ngeliat yang kagum gitu loh. Yang tatapan penuh tanya, ini tahun berapa nih motor gitu kan, mulus amat gitu. Kelihatan lah ya tatapan-tatapan gitu. Bukan tatapan sini sih, tatapan orang mau nanya, tapi kan banyak kadang-kadang orang sungkan mau nanya ya gitu. Terus di balik keribetannya itu ya tersimpan apa ya, naik Vespa itu memorable lah ya, terutama buat orang-orang yang memang dulunya pernah pakai Vespa gitu. Nah, soal durability, mogokan itu mah gimana kita ngerawat motor ini. Kalau misalkan dirawat kayak punya saya ini, alhamdulillah udah saya pegang dari 2014 ya. Ini Vespa pertama saya 2014 awal, udah 6 tahun berarti ya. Alhamdulillah nggak pernah mogok yang gara-gara hal yang parah ya, nggak. Paling banter busi, kalau nggak karburatornya mampet gara-gara waktu habis ngecat tangkinya kan lupa nggak dibersihin, main jalan aja mampet sih spuyernya gitu. Tapi aman, itu sepele lah, yang gitu mah gampang kayak gitu. Nah, terus enaknya apa naik Vespa? Nah, itu enaknya udah jelas, kalian tahu dong slogan satu Vespa sejuta saudara. Nah, itu dia enaknya itu, kita kalau ketemu sama Vespa tuh jadi apa ya, nyapa, senyum gitu kan, ketawa, itu tuh kayak membawa perasaan bahagia gitu. Jadi ya enak aja gitu loh, kayak banyak temen di jalan gitu kan, sesama pemakai Vespa kan tegur sapa gitu. Yang Matic juga sama, ada beberapa yang ngerti ya budaya Vespa, jadi malah mereka biasanya ngangguk duluan gitu. Karena biasanya anak klasik tuh suka sungkan ya, bukan mau mengkotak-kotakan ya, tapi kadang-kadang bukan sungkan ya, kadang-kadang kita juga yang pakai klasik ini takut nggak diwarok lah istilahnya, nggak dibales gitu. Cuman ada aja beberapa orang yang emang ngerti gitu, pakai Vespa Matic tapi ngerti budaya tegur sapa tuh banyak gitu. Nggak semua yang pakai Vespa Matic nggak ngerti, nggak juga, banyak yang ngerti kok. Saya pakai di jalan gitu disapa Matic, malah waktu itu pernah ditolongin Vespa Matic, pernah mau disetep kan, cuman dia datang motornya udah nyala ya gitu ya. Nah, terus performanya gimana, seberapa kenceng sih Vespa Super nih? Kenceng sih enggak ya, tapi maksudnya buat ukuran motor tahun 70-an yang usianya udah 40 tahun lebih, narik masih. Kalau dibandingin, kita bukan mau banding-bandingin ya, tapi dengan motor Matic ya, taruhlah motor apa ya, motor H ya, yang ember itu sering dipakai apa, knalpotnya dibilang ember itu. Nah, itu kalau trek lurus masih bisa ngimbangin lah gitu, nyusul sih enggak, ngimbangin doang gitu, standar ya, kita ngomong standar. Ini saya pakai
top speednya pernah saya coba paling kenceng di GPS, saya pakai Ulysses pernah ngetes itu 87 gitu. Saya masih bisa, cuman kasihan mesinnya sama saya nggak berani lah. Ini Vespa nih remnya nggak ada booster, nggak ada apa ya, masih full manual kayak sepeda, pakai otot gitu. Jadi agak bahaya juga gitu. Nah terus apalagi ya, konsumsi BBM-nya enak apa, irit nggak? Kalau buat motor dengan bobot yang lumayan berat kayak gini, kata saya sih lumayan irit. Saya pakai Pertamax 30.000, jarak saya kantor rumah itu sekitar 15 km ya PP. Itu bisa seminggu, 30.000 Pertamax. Itu bisa seminggu. Jalannya santai ya, nggak kebut-kebutan gitu. Terus kalau saya jalan-jalan ke Ciwidey gitu, sampai ke Ciwidey itu 30.000 tuh ada sisa sedikit sampai rumah gitu. Terus apalagi handlingnya orang bilang kan katanya Vespa itu miring kanan. Enggak juga, miring sih ada bukan miring ya, tapi rasa berat sebelah sedikit ke kanan mah ada lah, tapi nggak yang parah banget. Nggak parah, nggak yang badan kita harus ngimbangin ke kiri, nggak segitunya. Kita lepas tangan pun motornya masih lurus jalannya, masih stabil. Dengan catatan decknya masih utuh ya, nggak keropos atau nggak bengkok. Decknya masih lurus dan utuh, karet sasisnya bagus, bannya juga nggak botak, kaki-kakinya juga bagus. Itu ya kondisinya bagus lah, itu nggak akan miring. Yang biasanya miring itu biasanya karet sasis udah kena, decknya udah keropos ya kan, biasanya kayak gitu. Jadi kalau buat harian nyaman banget, apalagi nih joknya ya, ada pernya loh. Tuh ini ngeper joknya, lihat deh. Ada pernya gitu. Jadi udah ada pernya, lebar lagi nih, gede kan, enak banget. Badan saya lumayan gede soalnya, jadi enak banget duduk di Vespa nih gitu ya. Walaupun lumayan berat ya, untuk yang baru main biasanya kerasa berat juga ya. Motor nih kelihatannya nggak gede-gede banget, tapi kok berat gitu ya. Kenapa? Karena bahannya besi cuy gitu. Nih kalau mau lihat, nah, besi semua bahannya. Jadi ya wajar kalau berat. Nih kira-kira ya beratnya, udah mau bensin mau oli segala macam itu mungkin 100-an lebih dikit lah, kayaknya 105-110 kilo lah. Soalnya kalau di brosur tuh kadang-kadang bohong juga tuh, berat kosong yang di ini. Berat kosong sih ya paling juga 90 kilo nih kalau di brosur, tapi aslinya lebih pasti. Apalagi udah kayak Excel gitu, itu lebih berat tuh. Sprint kan bannya gede kan, lebih berat kayak gitu. Nah oke, gitu aja deh. Kalau ada yang mau ditanyain boleh tanyain di kolom komen, mau nambahin silakan gitu. Ada pertanyaan boleh gitu. Ini ya kira-kira beginilah kondisinya Vespa Super saya. Oh ya, coba deh kita nyalain dulu, dengerin suara khas dari Vespa. Nah, Vespa tuh nggak ada starternya ya kalau yang tahun segini. Siapa yang nggak kenal sama suara legendaris ini ya kan? Apalagi yang di Jakarta tuh. Mirip apa? Bajaj ya, emang mesinnya juga mirip gitu. Oke, udah azan maghrib nih, kita udahin dulu aja. Nanti berikutnya kita review lagi Vespa yang lain ya, Vespa Sprint mungkin ya next ya, atau Spartan. Oke, gitu aja.
Kalau berkenan silahkan di like dan subscribe ya. Nanti kita bahas Vespa yang lain. Oke.